Selanjutnya ada protecting confidentiality and privacy, merupakan upaya menjaga keamanan data dalam sistem informasi. Confidentiality berarti informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, sedangkan privacy berkaitan dengan hak individu untuk mengontrol penggunaan data pribadinya. Keduanya saling berhubungan dalam melindungi data dari penyalahgunaan. Pentingnya menjaga confidentiality dan privacy meliputi yang pertama ada melindungi data sensitif, yang kedua menjaga kepercayaan pengguna dan reputasi organisasi, yang ketiga ada mencegah penyalahgunaan informasi, dan yang terakhir ada mematuhi hukum dan regulasi. Namun, terdapat berbagai ancaman yang dapat terjadi seperti hacking dan phishing, malware, kebocoran data, dan insider threat. Lalu selanjutnya ada cara perlindungan dan prinsip privacy. Untuk menjaga confidentiality, terdapat beberapa metode yang digunakan seperti access control, authentication and authorization, encryption, dan data classification. Sementara itu, perlindungan privasi berfokus pada pengelolaan data pribadi secara etis melalui data minimization, consent, data usage limitation, dan data retention policy. Prinsip-prinsip privacy yang umum digunakan meliputi notice, yaitu pemberitahuan kepada pengguna, lalu yang kemudian ada choice, hak memilih, kemudian ada akses atau akses terhadap data pribadi, kemudian ada security atau perlindungan data, dan enforcement atau aturan dan sanksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan privacy regulation and generally serta privacy prinsip. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan GDPR UA dan AS tentang hukum. Peraturan privasi paling ketat dan luas adalah peraturan privasi data umum atau GDPR Uni Eropa. GDPR mengenakan denda hingga 4%. Regulasi ini menekankan bahwa organisasi harus memiliki pendekatan privasi by design, melaporkan pelanggaran data maksimal 72 jam, dan memberikan hak kepada individu seperti mengakses data mereka, memperbaiki data yang salah, dan menghapus data. Walaupun GDPR adalah aturan Uni Eropa, dampaknya ini ke global karena berlaku untuk semua organisasi yang menangani data warga UA. Selain GDPR, ada juga aturan seperti CCPA, HIPAA, HITEC, dan Cambridge Play Act. Semua regulasi ini menekankan pentingnya perlindungan data pribadi pelanggan. Nah, selanjutnya Generally Accepted Privacy Principle atau GAPP. Untuk membantu organisasi mematuhi berbagai aturan tersebut, dibuatlah kerangka kerja GAPP yang berisi 10 prinsip utama perlindungan privasi. Di sini yang pertama adalah manajemen. Organisasi harus memiliki kebijakan dan prosedur jelas untuk melindungi data pribadi. Lalu yang kedua yaitu notice. Organisasi wajib memberitahu pengguna tentang data apa yang dikumpulkan dan tujuan serta bagaimana data akan digunakan. Lalu yang ketiga ada choice and consent. Pengguna harus diberi pilihan dan menyetujui penggunaan data mereka. Di AS sendiri menggunakan option opt-out dan di Eropa menggunakan option in. Yang keempat adalah collection. Data yang dikumpulkan harus sesuai kebutuhan saja, tidak berlebih. Lalu yang kelima ada use, retention, dan disposal, yaitu data hanya boleh digunakan sesuai tujuan awal dan disimpan selama diperlukan saja. Lalu yang keenam ada akses. Di sini individu berhak melihat data mereka dan memperbaiki jika data salah. Selanjutnya yang ketujuh ada disclosure to third party, yaitu data hanya boleh dibagikan ke pihak ketiga jika sesuai kebijakan privasi dan pihak tersebut juga menjaga keamanan data. Lalu yang ke-8 adalah security. Organisasi harus melindungi data dari akses tidak sah dan kebocoran data, mencakup kontrol keamanan seperti preventif, detektif, dan korektif, serta pelatihan karyawan. Lalu yang ke-9 adalah quality. Data harus akurat, lengkap, dan terbaru. Lalu yang ke-10 adalah monitoring and enforcement, yaitu organisasi harus mengecek apakah kebijakan dipatuhi, menangani keluhan pengguna, dan melakukan evaluasi berkala. Di sini saya akan membahas mengenai enkripsi.
Pengertian enkripsi adalah proses mengubah teks normal atau plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau ciphertext. Sebaliknya, deskripsi adalah proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Selanjutnya ada faktor yang memengaruhi kekuatan enkripsi. Yang pertama ada panjang kunci atau key length. Panjang kunci menunjukkan jumlah bit 0 dan 1 dalam kunci enkripsi. Jadi semakin panjang kunci, semakin banyak kemungkinan kombinasi dan akan semakin sulit ditebak. Yang kedua ada algoritma enkripsi. Algoritma adalah cara atau metode matematis untuk mengacak data. Ciri algoritma yang kuat yaitu sudah diuji secara luas oleh ahli keamanan, tidak mudah ditebak walaupun cara kerjanya diketahui, tahan terhadap berbagai jenis serangan seperti brute force, pattern analysis, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada manajemen kunci. Ini sering jadi titik terlemah dalam sistem enkripsi, karena jika kunci dicuri, data bisa langsung dibuka. Dan jika kunci hilang, data tidak bisa dipulihkan. Atau jika kunci dibagikan sembarangan, maka keamanan akan hilang. Jadi praktik terbaik untuk manajemen kunci ini, simpan kunci di tempat aman, menggunakan password kuat untuk melindungi kunci, segera cabut kunci jika ada risiko kebocoran, dan jangan simpan kunci di file yang mudah diakses. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem enkripsi. Di sini secara umum ada dua jenis utama, yaitu symmetric encryption, yaitu menggunakan satu kunci yang sama. Kunci tersebut dipakai untuk enkripsi atau mengunci data, dan dekripsi atau membuka data. Kelebihannya, sistem ini sangat cepat dan cocok untuk data besar, efisien untuk database, file besar, dan komunikasi internal. Kekurangannya yaitu distribusi kunci. Jika kunci bocor, semua data bisa dibuka, dan harus punya kunci berbeda untuk tiap pihak. Dan yang kedua ada asymmetric encryption, yaitu menggunakan dua kunci berbeda, public key, kunci publik yang boleh dibagikan, dan private key yang harus dirahasiakan. Kelebihan dari sistem ini yaitu lebih aman untuk komunikasi, tidak perlu kirim kunci rahasia, dan bisa digunakan untuk digital signature dan autentikasi. Kekurangan dari sistem ini yaitu lebih lambat, tidak efisien untuk data besar. Selanjutnya ada VPN atau Virtual Private Network. Pengertiannya yaitu menggunakan enkripsi dan autentikasi untuk mentransfer informasi secara aman melalui internet, sehingga menciptakan jaringan pribadi atau virtual. Cara kerja VPN yaitu pengguna mengirim data tersebut dienkripsi terlebih dahulu, lalu data dikirim melalui internet dalam bentuk ciphertext. VPN server menerima dan mendeskripsi data sampai ke tujuan dengan aman. Selanjutnya ada fungsi utama VPN. Yang pertama melindungi kerahasiaan, yang kedua menjamin keaslian, yang ketiga menyediakan integritas data, empat membuat audit trial. Dan yang terakhir ada jenis-jenis VPN. Yang pertama ada remote access VPN, digunakan oleh individu untuk mengakses jaringan perusahaan, contohnya karyawan yang bekerja dari rumah atau WFH. Yang kedua ada site to site VPN, yaitu menghubungkan dua jaringan, contohnya seperti jaringan pada kantor pusat ke kantor cabang. Dan teknologi yang digunakan yaitu SSL atau TLS VPN, digunakan lewat browser atau HTTPS. Sistem ini lebih mudah digunakan. Yang kedua ada IPsec VPN, lebih kompleks dan aman, biasanya digunakan untuk jaringan perusahaan. Selanjutnya ada hashing. Hashing merupakan proses kriptografi satu arah yang mengubah data input, contohnya seperti teks, file, password, menjadi deretan karakter unik dengan panjang tetap yang disebut hash value atau digits. Nah, dari hashing ini terdapat karakteristik utama, yaitu yang pertama, hashing itu menggunakan satu arah, yang artinya ketika data input sudah diubah maka tidak bisa kembali ke data asli sebelumnya. Yang kedua, sedikit perubahan pada data hash dapat mempengaruhi keseluruhan nilai data tersebut. Terakhir, hashing memiliki karakter output yang sama meskipun data inputnya panjang. Selanjutnya, digital signature atau tanda tangan digital. Proses pembuatan digital signature ini merupakan perpaduan antara hashing dan juga asymmetric encryption atau enkripsi asimetris. Nah, prosesnya ini terdiri atas proses hashing, di mana dokumen asli, misalnya sebuah kontrak, proses melalui algoritma hashing untuk menghasilkan nilai unik yang disebut hash. Kedua, ada enkripsi hash, di mana pengirim menggunakan private key miliknya sendiri untuk mengekskripsi hasil hash tersebut. Terakhir, ada penggabungan, di mana hasil enkripsi hash inilah yang disebut sebagai digital signature. Tanda tangan ini kemudian dilampirkan ke dokumen asli dan dikirimkan kepada penerima.
Baik, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama penjelasan. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Ya, ada